Inilah Indonesia dengan beragam kekayaan yang menjadi identitas bangsa. Disatukan oleh bermacam suku dan bahasa. Kokoh berdiri di atas eloknya alam Nusantara. Identitas yang menjunjung tinggi warisan dan leluhur, bernilai seni dan estetika yang diekspresikan melalui keberagaman corak serta warna. Tumbuh dan berkembang menjadi pembeda. Inilah identitas bangsa yang dituangkan dalam selembar kain penuh makna yang mengharumkan di kancah dunia. Solo, pelopor jati diri Indonesia. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Dialog Nusantara. Ruang ngobrol, santai, tapi penuh dengan makna. Tempat kita merayakan karya dan identitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan jati diri kita, yaitu Batik Go Internasional. Karya lokal, kebangsaan global. Batik bukan sekedar kain. Ia adalah cerita, sejarah, dan cinta pada tanah air. Bersama saya sudah hadir 4 narasumber kita dengan sudut pandang yang berbeda. Yuk, mari kita berkenalan dengan mereka. Narasumber yang pertama ada... Halo semuanya, saya Dina, pengrajin batik tulis dari Pekalongan. Senang sekali bisa berbagi cerita di sini. Halo Kak Dina. Kemudian untuk narasumber kedua, Halo, saya Safira, fashion designer yang sering mengangkat batik ke panggung fashion internasional. halo Kak Safira. Dan ada narasumber ketiga. Selamat siang, saya Fahmi, dosen dan pemerhati budaya Indonesia, khususnya batik sebagai warisan budaya. Selamat siang Bapak. Kemudian untuk narasumber keempat, Hai, saya Mutia, pelaku UMKM batik dan mewakili generasi muda cinta batik dengan cara kekinian. wah ini untuk generasi muda ya. Lanjut saja, saya mau bertanya kepada Pak Fahmi nih. Apa sih pentingnya batik bagi rasa cinta tanah air? Oke, terima kasih Mas Gofur. Jadi batik adalah simbol persatuan dan keberagaman. Saat kita memakai batik, kita sedang mengenakan sejarah bangsa. Mencintai batik berarti mencintai Indonesia dengan segala nilai dan perjuangannya. Jadi kalau mau saya jelasin lebih singkat dan lebih jelas, saya ada videonya. Jadi, pada abad ke-19, batik mulai menyebar luas di kalangan masyarakat umum. Tidak lagi terbatas di lingkungan keraton dan sebagainya. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya permintaan dan adanya modifikasi dalam proses pembuatan, seperti penggunaan cap yang memungkinkan produksi lebih cepat dan massal. Namun, batik tulis tetap menjadi mahakarya yang paling dihargai karena keunikan dan ketelitiannya dalam setiap detail motifnya. Berbagai daerah di Indonesia pun mulai mengembangkan ciri khas batiknya masing-masing. Seperti batik Solo yang identik dengan warna soga yang hangat, batik Yogyakarta dengan motif geometris yang tegas, serta batik pesisir seperti Pekalongan dan Cirebon yang lebih dinamis dalam pengaruh budaya dari luar. Di era modern, batik terus bertransformasi untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Inovasi dalam desain dan teknik pewarnaan membuat batik semakin diminati oleh generasi muda. Asal-usul nama batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti tulis dan nitik yang berarti titik. Jika digabungkan memiliki arti menulis dengan lilin. Proses pembuatan batik secara khusus dibuat dengan menuliskan atau membubuhkan lilin pada kain tersebut.
Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khasnya. Batik telah mendapatkan pengakuan internasional sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2009. Ekspor batik mencapai lebih dari 17,45 juta USD pada tahun 2023 dengan tujuan utama seperti Amerika Serikat, Jerman, Singapura, dan Malaysia. Batik semakin populer di kancah internasional melalui fashion show di Paris, New York, dan Milan, serta digunakan oleh tokoh-tokoh dunia. Hal ini membuktikan bahwa batik bukan hanya milik Indonesia, melainkan juga bagian dari kekayaan budaya dunia. Semangat untuk melestarikan batik harus terus dipupuk agar warisan berharga ini tidak lekang oleh waktu dan tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya, Mas Gofur, mengenai sejarah batik. Jadi, kita sebagai anak bangsa, kita harus bangga dan turut ikut andil untuk melestarikan batik di lokal maupun di kancah internasional. Terima kasih. Ya, setuju. Wah, dalam banget. Ternyata dari sejarah batik itu sendiri ya. Jadi batik bukan hanya produk kain gitu, Pak Fahmi ya. Oke, oke, oke. Selanjutnya, eh, Ibu Dina, sebagai pengrajin, apa makna batik bagi Indonesia? Batik itu bukan cuma kain. Setiap motif batik punya filosofi yang bercerita tentang doa, harapan, dan juga nilai hidup orang Indonesia. Saat orang luar negeri memakai batik, rasanya seperti Indonesia ikut berjalan bersama mereka. Wah, indah sekali. Jadi batik adalah identitas ya. Jadi identitas kita. Kan sekedar produk biasa seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini Kak Mutia. Gimana sih caranya anak muda ya bisa ikut membawa batik itu untuk go internasional seperti itu? Mix and match batik bukan sekedar soal gaya, tetapi juga cara kita merayakan identitas bangsa. Dan kreativitas, batik bisa hadir di setiap momen, dari kampus, kantor, hingga acara resmi. Mari kita bangga mengenakan batik, sekaligus menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Banget sih Kak Mutia. Jadi cinta tanah air itu bisa dimulai dari outfit setiap harinya ya. Benar-benar benar. Selanjutnya Kak Safira, bagaimana respon dunia, dunia internasional pastinya terhadap batik itu? Kalau respon dunia terhadap batik itu sangat luar biasa positif. Mereka kagum karena batik ini punya cerita dan proses yang panjang. Seperti di video ini, batik telah tampil di berbagai ajang bergengsi. Batik hadir sebagai simbol keanggunan, keberagaman, dan kearifan lokal. Bahkan di luar negeri, batik itu dianggap luxury craft, bukan sekadar pakaian. Ini bukti bahwa karya anak bangsa punya nilai di kelas dunia. Bangga banget sih Kak dengernya. Ternyata batik sudah dikagumi di luar negeri. Tinggal kita nih ya, yang di dalam negeri harus bangga juga harus cinta terhadap batik itu sendiri. Ya, mungkin sekian sebelum kita tutup. Satu kalimat singkat, apa arti batik bagi Indonesia? Kalau untuk saya, batik adalah jiwa bangsa. Untuk saya, Oke, batik jiwa bangsa. adalah identitas yang mendunia. Identitas yang mendunia. Untuk saya, batik adalah warisan yang menyatukan. Pemersatu, baik. Menurut saya, batik adalah cara keren mencintai Indonesia. Cara keren Nusantara, batik bukan hanya warisan masa lalu,
tapi juga jembatan masa depan Indonesia di mata dunia. Mari kita pakai, mari kita rawat, dan banggakan batik. Karena mencintai batik berarti mencintai tanah air. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam budaya, salam Indonesia.